Hello dears, welcome back to my diary, channel dimana aku nyeritain secara random keseharianku. Masih dalam edisi diary working ya dears. Ini adalah suasana waktu menunggu apel pagi. Kita ngumpul, ngobrol-ngobrol sebentar lalu apel. Nah, setelahnya ini aku dapat kuesioner dari adik magang untuk menuliskan kritik dan saran mengenai kegiatan magang oleh universitas, seperti apa kritik dan sarannya serta masukannya. Setelahnya aku langsung mengerjakan laporan harianku, dan ini siang harinya ada tugas liputan dengan agenda pemberangkatan atlet untuk Porprov Jawa Timur. Kalau untuk Magetan sendiri, ini yang diberangkatkan dengan jumlah 296 atlet dari 24 cabang olahraga ya dir. Oke, liputan selesai, dan selesainya ini bertepatan dengan waktu jam pulang kerja ya dir. Jadi nggak lama setelah itu cuman ke kantor terus pulang dan setor berita tentunya. Sebelum pulang aku nyempetin untuk beli makan siang dulu dirs di warungnya Isa Bajai, komedian dan aktor yang sekarang memilih pulang kampung tinggal di Magetan dan mendirikan rumah makan yang dinamakan Warung Makan Eropa ini. Karena tadi memang belum makan siang, akhirnya aku sekalian sore beli makan di sini dan kubungkus saja. Dan aku mau nunjukin bacaan yang sedang aku baca saat ini, yaitu novel karya Sandra Brown yang berita eksklusif. Ini novel lama ya dirs, buatan tahun 96 dan diterjemahkan oleh Gramedia di tahun 99. Aku bacain dulu ya sinopsisnya. Berita eksklusif. Skandal White House. Barry Travis tidak terkenal. Dia cuman reporter berbakat yang terperangkap di sebuah stasiun TV bermodal kecil. Sampai pada suatu hari ketika ibu negara Amerika Serikat mengajaknya minum kopi dan menawarkan sebuah kisah yang amat istimewa. Istri sang presiden yang tengah tenggelam dalam kesedihan karena kematian putranya itu mencoba memberi isyarat kepada Barry bahwa anaknya kemungkinan dibunuh dan bukan meninggal akibat SIDS atau sindrom kematian bayi mendadak. Bertekad mencari kebenaran, sepak terjang Barry untuk membongkar berita eksklusif itu ternyata menguji seluruh etika dan rasa patriotismenya dan keberaniannya. Hingga akhirnya dengan bantuan Grey Bonduran, seorang mantan tangan kanan presiden yang tampan dan misterius, ia merobek-robek skandal White House yang paling busuk. Rahasia yang bila diekspos akan menumbangkan sang presiden. Namun usaha mereka tidak mudah, sebab kekuatan besar yang menghalangi mereka hanya punya satu tugas, yaitu memastikan bahwa skandal itu harus dikubur untuk selama-lamanya. Dan itu berarti kematian bagi siapapun yang berusaha membongkarnya. Membaca dari sinopsisnya ini sudah membuatku tertarik untuk membacanya ya dirs, mencoba menyelami cerita berita eksklusif ini, karena pasti di dalamnya terjadi banyak konflik, intrik, dan bagaimana cara Barry Travis maupun Grey Bonduran ini dalam mengungkap kasus itu, pun juga dalam bertahan hidup ya dirs, bertahan hidup dari mungkin serangan apapun yang bisa membahayakan nyawa mereka, yang mana serangan itu pasti berasal dari sang presiden itu sendiri. Ini sambil menunggu pesananku jadi atau matang, aku sempatkan untuk memvideo sudut interior
dari warung makannya si Mas Isa Baja ini ya Dears. Ngomongin menu yang ada di rumah makan Mas Isa Baja ini, kebanyakan menu yang dipajang atau yang ada di sini adalah makanan khas Banyuwangi, yaitu nasi tempong, dan memang rasanya seger sekali itu untuk sambalnya. Aku juga suka dengan sambal yang khas seperti itu. Ini adalah suasana sore di sekitaran kantor, karena warung makan Mas Isa Baja ini juga berdekatan dengan kantor Kominfo Magetan, jadi nggak perlu jauh-jauh kalau pengen makan tempong. Teman baca malam ini baca sambil ngemil, dan kita lanjutkan untuk menyimak perjuangan si Barry Travis ini mau ketemu sama Greyhound Duran. Jangan salfok BTW ya Dears, itu di buku selalu ada kertas putih, itu adalah catatan nama-nama tokoh yang ada di buku itu, karena kan aku adalah tipe orang yang lupa kalau dikasih tahu nama. Jadi dengan mencatat itu bisa membantu, oh ini tadi yang bicara siapa, siapanya siapa, dan tokoh yang mana. Novel ini tebalnya 586 halaman, dan aku baru membacanya sampai di halaman 155. Ini adalah vlog di hari Jumat, dimana kita sedang melaksanakan Jumat sehat dengan jalan keliling alun-alun bersama teman-teman lainnya. Ini juga ada temanku yang sedang hamil, jadi kita ngawal dia untuk jalan-jalan pagi. Cukup 3 putaran untuk Jumat edisi kali ini. Di awal tadi kita berempat jalan, lalu setelah putaran kedua temanku yang satunya dia katanya ingin kembali ke kantor, dan tinggallah kita bertiga untuk menyelesaikan 1 putaran lagi. Oke, mari kita unboxing. Ini adalah pesanan lanyat kulitku atau card holder untuk ID card pegawai nanti. Jadi ini aku pesan custom, dimana bisa request model atau tulisan yang ada di lanyatnya. Cukup puas dengan pesanan yang ini, karena sesuai dengan apa yang aku requestkan ke adminnya, dan dia tinggal menunggu si foto ID cardku jadi ya dari Pemkap. Cindy. Memasuki waktu lembur di hari Minggu. Ini kita ada kegiatan temu pendidik, lalu kita dapat tugas untuk live streaming dan liputan. Seperti inilah suasana di acara temu pendidik. Acaranya belum mulai, jadi kuputuskan untuk melihat-lihat di sekitaran Pendopo Suryagraha, karena ada pameran-pameran kolaborasi hasil belajar bersama.
sarapan tipis-tipis dulu seadanya, karena memang kita sudah standby dari pukul 7 pagi ya Dirs. Jadi aku bawa cemilan yang sudah aku beli sebelumnya. Acara sudah dimulai dan ini kita lagi duduk di belakang sambil ngobrol-ngobrol, juga nulis berita. Liputan selesai, lalu waktunya kembali ke ruangan untuk mengembalikan kamera, juga ngecas baterainya, terus setor berita, dan saatnya pulang. Ini karena tim streaming belum pada pulang ya, ini aku pulang duluan karena tugasku sudah selesai. Mungkin sampai sini dulu ya vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton dan see you next video, insyaallah.